Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Akuntansi, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait materi dari kelompok 6, yakni siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Aditya Riki Nugroho, SE, MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktek Pemeriksaan Akuntansi. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada kami. Sebelum kami memulai presentasi materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari pertama, Ari Afandi Nurmansyah, kedua, Andi Ardiansyah, ketiga, Ariana Veronica, keempat, Deliana Meliani, kelima, Devia Juma Rinsi, yang keenam Putri Wulandari. Untuk materi pertama, yakni latar belakang. Aset tetap berperan penting dalam operasional perusahaan, sehingga pengelolaannya, terutama pada siklus perolehan dan pembayaran, harus dilakukan dengan baik. Proses ini meliputi perencanaan, pembelian, penerimaan, hingga pencatatan dan pembayaran, yang semuanya memiliki risiko kesalahan. Karena itu, pengendalian internal sangat diperlukan agar transaksi terotorisasi, tercatat, akurat, dan aset tetap aman. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja tahapan yang terlibat dalam siklus perolehan dan pembayaran aset tetap? Yang kedua, dokumen dan catatan apa saja yang digunakan dalam siklus perolehan dan pembayaran aset tetap? Dan yang ketiga, bagaimana penerapan pengendalian internal yang efektif dalam siklus perolehan dan pembayaran aset tetap untuk mencegah risiko kecurangan dan kesalahan. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk menjelaskan secara rinci setiap tahapan dalam proses perolehan dan pembayaran aset tetap. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi dari dokumen-dokumen penting yang digunakan dalam siklus ini. Dan yang terakhir, untuk menguraikan prinsip-prinsip pengendalian internal yang relevan dan bagaimana penerapannya dapat meningkatkan akuntabilitas dan keamanan aset tetap perusahaan. Selanjutnya yaitu aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan produksi, penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya, aset tetap meliputi seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan kantor. Tahapan dalam siklus perolehan dan pembayaran. Yang pertama ada perencanaan dan otorisasi pembelian, yaitu menentukan kebutuhan aset, menyusun proposal atau anggaran, lalu mendapat persetujuan manajemen agar pembelian sesuai tujuan dan anggaran perusahaan. Yang kedua, ada pemesanan dan penerimaan aset, yaitu Departemen Pembelian membuat PO ke pemasok, lalu aset yang datang diperiksa kesesuaiannya, dan dibuat laporan penerimaan barang sebagai bukti. Yang ketiga ada pencatatan dan pembayaran, yaitu akuntansi mencocokkan faktur, PO, dan laporan penerimaan, atau bisa disebut dengan three-way matching. Pencatat aset dan utang, lalu melakukan pembayaran sesuai termin. Yang keempat ada pengendalian aset, yaitu memberi kode aset, mencatat lokasi, melakukan penyusutan rutin, serta mengevaluasi kondisi fisik agar aset tetap aman dan produktif. Selanjutnya yaitu dokumen dan catatan penting. Yang pertama, permintaan pembelian aset atau purchase requisition. Yang kedua, pesanan pembelian atau purchase order. Yang ketiga, laporan penerimaan barang atau receiving report. Yang keempat, faktur pemasok atau vendor invoice. Yang terakhir, register aset tetap atau fixed asset register. Selanjutnya ada pengendalian internal terkait aset tetap. Pertama, pemisahan tugas. Tugas otorisasi, penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan aset harus dipisah agar tidak terjadi konflik kepentingan. Selanjutnya, ada otorisasi yang tepat. Setiap pembelian atau perolehan aset harus mendapatkan persetujuan manajemen sesuai kebijakan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga ada rekonsiliasi.
Akuntansi perlu rutin mencocokkan catatan aset dengan kondisi fisik untuk memastikan aset lengkap dan tercatat dengan benar. Yang terakhir ada pengamanan fisik aset. Aset penting harus disimpan di tempat aman dengan akses terbatas untuk mencegah kehilangan atau kerusakan. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.